Perkenalkan, nama saya Putri Anangga Putra, NIM 231510101017. Di sini saya akan menjelaskan tentang error check pada LRC dan VRC. Nah, yang pertama itu ada VRC. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyelesaian VRC. Namun sebelum ke langkah-langkah ini, saya akan menjelaskan untuk di kasus VRC ini, kita akan menggunakan paritas ganjil, yang artinya jumlah bit dengan nilai 1 dalam data asli dan data yang diterima, termasuk bit paritas, harus ganjil. Jika tidak, itu menunjukkan adanya kesalahan dalam pengiriman data. Jadi ketika jumlahnya adalah genap, itu termasuk dalam adanya kesalahan dalam pengiriman data. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam penyelesaian VRC. Yang pertama adalah hitunglah jumlah bit dengan nilai 1 dalam data asli dan tambahkan 1 bit paritas di posisi terakhir untuk memastikan jumlah total bit dengan nilai 1 adalah ganjil. Cara berikutnya atau yang kedua, kirimkan data beserta bit paritasnya. Yang ketiga, saat menerima data, hitunglah kembali jumlah bit dengan nilai 1, termasuk bit paritas yang diterima. Yang keempat, jika jumlahnya ganjil, tidak ada kesalahan dalam pengiriman data, namun jika jumlahnya genap, ada kesalahan dalam pengiriman data. Berikut contoh yang pertama. Data aslinya adalah 11001111 dan data yang diterima adalah 11001111. Nah, berikut penyelesaiannya. Jadi penyelesaian ini kita terapkan langkah-langkah yang tadi ini. Jadi yang pertama itu menghitung jumlah bit dengan nilai 1 dalam data asli, yaitu 4 atau genap. Tambahkan 1 bit paritas di posisi terakhir untuk membuat jumlahnya ganjil. Nah, ini saya tambahkan menjadi 11001111. Ini adalah data yang dikirimkan. Jadi nomor yang ketiga itu saat menerima data, hitunglah jumlah bit dengan nilai 1. Itu sehingga menambahkan 5 atau ganjil. Nah, di sini karena jumlahnya ganjil, jadi tidak ada kesalahan dalam pengiriman data untuk kasus ini atau di soal ini. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu data aslinya 11001111, sedangkan data yang diterima adalah 10101111. Nah, berikut penyelesaiannya. Kita masih menggunakan langkah-langkah yang tadi, yaitu yang pertama, hitung jumlah bit dengan nilai 1 dalam data asli, yaitu 4 atau genap. Tambahkan 1 bit paritas di posisi terakhir untuk membuat jumlahnya ganjil. Biasanya menjadi 11001111. Ini adalah data yang dikirimkan. Yang ketiga, saat menerima data, hitunglah jumlah bit dengan nilai 1. Itu 4 atau genap. Nah, di sini karena jumlahnya genap, berarti ada kesalahan dalam pengiriman data. Selanjutnya LRC. Berikut langkahnya. Sebelum ke langkah-langkahnya, untuk mengimplementasikan LRC pada kasus ini, kita akan menambahkan
satu set bit paritas di posisi paling akhir dari setiap kelompok bit atau biasanya pada kelompok bit terakhir sebagai bit paritas. Nah, bit paritas ini kemudian akan digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman data. Lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu hitung bit paritas untuk setiap kelompok bit dan tambahkan bit paritas tersebut di posisi paling akhir dari setiap kelompok. Yang kedua, kirimkan data bersama dengan bit paritasnya. Yang ketiga, saat menerima data, hitunglah kembali bit paritas untuk setiap kelompok bit. Yang keempat, bandingkan bit paritas yang dihitung dengan bit paritas yang diterima. Nah, jika semuanya cocok, tidak ada kesalahan dalam pengiriman data. Namun, jika ada perbedaan, itu menunjukkan adanya kesalahan dalam pengiriman data. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, ini ada data aslinya 11001010, sedangkan bit paritasnya adalah 1. Yang kedua itu ada 101010, itu bit paritasnya 0. Yang ketiga itu ada 11001100, bit paritasnya adalah 0. Yang keempat itu 11100011, bit paritasnya adalah 1. Sedangkan yang ini adalah data yang diterima. Nah, di sini kita cek data yang pertama itu 11001010, dan bit paritas 1 yaitu sama. Yang kedua itu 101010, bit paritasnya 0, sama. Yang ketiga itu 11001100, bit paritasnya 0, sama. Dan yang keempat itu 11101011, bit paritasnya 1. Sedangkan yang kelima ini 01001111 adalah data tambahan. Jadi di sini kita cek sekali lagi, karena bit paritas untuk setiap kelompok bit cocok antara data asli dan data yang diterima, maka tidak ada kesalahan dalam pengiriman data ini. Kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Ini adalah data aslinya. Yang pertama itu 11001010, bit paritasnya 1. Yang kedua itu 101010, bit paritasnya 0. Yang ketiga itu 11001100, bit paritasnya 0. Yang keempat itu 11100011, bit paritasnya 1. Sedangkan data yang diterima adalah 11001010 dengan bit paritas 1. Yang kedua itu ada 10101010 dengan bit paritas 0, yaitu sama juga. Yang ketiga itu ada 11001100, bit paritasnya 0, masih sama. Yang keempat itu ada 11000001. Nah, di sini terdapat kesalahan karena data asli dengan data yang diterima tidak sama. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.